Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ini tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada, yang mana sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, selama ini kita mungkin beranggapan bahwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Pada suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha sedang menunggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umatnya ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh meniti pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi semuanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya, Anda tinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu. Sahut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kondisi yang dimasukkan ke dalam kubur di bawah tanah pada kerabat anak dan istrinya meninggalkannya. Setelah itu datanglah malaikat mungkar nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Beliau lantas menjelaskan, sesungguhnya saat yang paling pedih dan paling berat bagi mayat adalah jika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan bagiannya, kemudian memandikannya. Saat itu ruh akan menjadi kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk hidup kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang yang memandikanku, demi Allah, aku mohon kepadamu agar engkau melepas pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang disebutkan lagi oleh roh? Tanya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuang air panas, jangan engkau gunakan lagi air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar oleh sebab dicabutnya nyawaku, papar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai itu tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka oleh keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian akan menghadapi manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang beriman, kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya. Dalam kitab Tazkirah karya Imam Qurtubi dijelaskan bahwa sejatinya orang yang sedang mengalami sakaratul maut merasakan sakit yang amat dahsyat, apalagi ketika malaikat maut mengumpulkan ruh pada bagian dada lalu mencabutnya pada bagian tersebut. Maka orang itu sama sekali tidak akan mengeluarkan suara meski merasakan sakit yang amat dahsyat. Dalam tidak tersembunyi dijelaskan bahwa perkara yang besar yakni sakaratul maut benar-benar telah menyempitkan dada orang yang akan meninggal, karena jiwa, ruh yang terkumpul dalam dada. Tidaklah engkau melihat bahwa seseorang ketika mendapatkan pukulan di dadanya, maka ia tercengang, tidak bisa berkata atau bersuara apapun. Maka kamu melihatnya orang yang dipukul dadanya tersebut tidak sanggup untuk berbicara, dan setiap penikaman akan memilih menikam bagian yang bersuara agar terdengar rintihan kesakitan dari korbannya, kecuali menekam di bagian dada, maka korbannya akan mati tanpa mengeluarkan suara. Dan adapun rahasia lainnya, mengapa orang sakratul maut tidak terdengar? Jeritannya adalah suara jeritan yang berasal dari energi panas alami. Apabila energi itu lenyap, maka menjadi dingin. Karena kehilangan energi panas, maka pada saat itu beberapa mereka mau dengan tombak beracun dari api neraka hingga terlemparnya. Maka malaikat mengambil roh itu dan kemudian menyerahkan kepada malaikat Zamadiyah. Namun ketahuilah wahai sahabat beriman, hal seperti ini tentu akan dialami oleh orang-orang yang memiliki dosa dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan oleh orang-orang yang soleh akan dicabut oleh malaikat maut dengan pelan-pelan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.